Salam teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kalian semua. Nah, sebelum kita mulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan renungan sejenak. Nah, sebelum kita memulai renungan itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih diberikan kesehatan, juga umur yang panjang Tuhan. Sebentar, hamba-Mu akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang hamba-Mu sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman, dapat berguna bagi di kehidupan mereka selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 15 sampai 17. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Nah, talenta adalah ukuran berat sebesar 34 kg atau 6.000 dinar. Tapi talenta yang dimaksud dalam perumpamaan Tuhan Yesus pada pembicaraan firman Tuhan ini bermakna kompleks. Bukan hanya berdimensi pada nilai kekayaan, modal, kapital, dan lain-lain. Tapi juga bermakna pada potensi kecerdasan, kepintaran, kekuatan, iman, keterampilan, serta berbagai karunia dan talenta lainnya dari Sang Pemberi, yakni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan talenta kepada semua umatnya, semua sama-sama mendapatkannya, namun jumlahnya berbeda, sesuai kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Tuhan tahu kapasitas dan potensi setiap umatnya, maka Dia memberikan talenta yang berbeda-beda jumlahnya. Nah, apakah Tuhan pilih kasih? Pasti tidak, sebab Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita adalah Maha tahu. Dia tahu kemampuan dan keterbatasan kita. Maka sebelum Dia berangkat ke surga, kepada semua umatnya diberikanlah talenta sesuai kemampuannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang seseorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, sebenarnya talenta yang Tuhan berikan itu merupakan modal awal yang berbeda. Jika kita mengerjakan dengan baik dan benar, talenta itu kita akan mendapatkan reward atau bonus. Sehingga meski mungkin kita di modal awal investasi yang diberikan kecil, tapi jika kita setia dalam perkara yang kecil, yakni mengerjakan pekerjaan dengan baik dan benar secara bertanggung jawab, maka rewardnya adalah kita mendapatkan pekerjaan dan tanggung jawab yang besar. Artinya, sekecil atau sesederhana apapun karunia, potensi, kecerdasan, kemampuan fisik, harta, dan lain-lain sebagai talenta Tuhan bagi kita. Jika kita mengerjakannya secara baik, benar, kreatif, dan produktif, maka Tuhan menyiapkan hadiah atau reward dan bonus. Demikian jika reward dan bonus itu kita kerjakan lagi, pasti akan berlipat ganda hasilnya. Maka berapapun talenta sebagai investasi awal yang Tuhan karuniakan kepada kita, syukurilah dan kerjakanlah. Jangan iri dengan talenta orang lain, sebesar dan sebanyak apapun. Sebab jika kita setia mengerjakannya dan berhasil, maka kita akan meraih lebih banyak berkat dari Tuhan.
karena janji hadiah dan bonus dari Tuhan yang pasti luar biasa. Jadi bukan soal berapa besar dan berapa banyak talenta yang kita terima dari Tuhan, tapi seberapa bertanggung jawabnya dan setia serta taat kita pada pengelolaan atau pengerjaan talenta itu, sehingga berbuah dan menghasilkan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita. Itulah yang penting. Maka jangan memaksakan kehendak kepada Tuhan akan memberikan talenta lebih seperti yang diberikan kepada orang lain. Jangan iri kepada mereka, kerjakanlah apa yang menjadi talenta bagi kita masing-masing. Kerja dan kerjakanlah. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi tak cukup bagi kita hanya kerja keras. Kita juga harus kerja cerdas yang kreatif agar produktif, seperti dalam kisah perumpamaan Tuhan Yesus di mana si penerima 5 talenta dan 2 talenta masing-masing mendapatkan keuntungan 100%. Yang paling penting di sini ialah bagaimana respon kita terhadap tanggung jawab talenta yang Tuhan karuniakan bagi kita. Jangan didiamkan atau disimpan, tapi harus dikerjakan dengan baik dan benar. Bekerja tidak sekedar bekerja, tapi bekerja yang menghasilkan atau bekerja produktif. Kerja. Disinilah adalah agar kita menghasilkan buah untuk kebaikan orang lain dan hadiah bagi kita mendapatkan keselamatan kekal dalam kerajaan surga. Sebagai keluarga dan umat Kristen, kita diajarkan untuk melaksanakan tanggung jawab, mengerjakan talenta Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Tuhan tahu kemampuan kita. Jangan memaksakan kehendak untuk yang lebih, apalagi iri dengan talenta bagi orang lain. Kerjakanlah talenta kita. Jangan mengurus talenta orang lain. Jadi, kita mengelola dan mengerjakan talenta kita dengan baik, benar, dan produktif. Maka hadiah dan bonus dari Tuhan Yesus yang tiada terhingga akan segera menjadi milik kita dan keluarga. Amin. Nah, itu sekedar renungan pada hari ini. Semoga renungan ini bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian pahami dan kalian resapi. Nah, mari kita tutup dalam doa. Nah, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit renungan pada hari ini. Kiranya renungan ini bisa bermanfaat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.